Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang di dalam Mesbah Doa Pagi. Mari saudara, kita atur persembahan kita pagi hari ini, yaitu segala roh, jiwa, tubuh kita serahkan pada Tuhan Yesus. Pagi hari ini biarlah kita mencari wajah Tuhan, karena di dalam kita pagi hari ini ada kekuatan yang baru. Sebelum kita melangkah kaki kita untuk kita bekerja dan melakukan aktivitas, kita mau tanggalkan semua. Mari saudara, kita mau senangkan hati Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pada pagi hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kami diberikan nafas, kami diberikan kekuatan, kesehatan semua karena kasih-Mu ya Tuhan yang begitu besar, menyertai dan memberkati kami. Walaupun hari telah berganti hari Tuhan Yesus ya Bapa, hidup Tuhan tidak selamanya seperti yang kami harapkan. Namun kami tetap Tuhan hanya percaya kepada Yesus yang memberikan pengharapan, yang memberikan kami kekuatan. Dan hanya Engkau Tuhan Yesus kami Bapa memberi yang terbaik dalam hidup ini. Sebelum kami akan beraktivitas dan beranjak untuk bekerja, kami mau tanggalkan semua beban kami. Kami mau mengatur persembahan kami di pagi hari ini, yaitu di hadapan-Mu, sehingga menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya kalau kami datang kepadamu lebih utama Tuhan daripada yang lain. Kami percaya ada kekuatan yang baru, kasih yang baru daripadamu Tuhan Yesus. Kau memberikan kekuatan, kelegaan, dan Kau memberikan kesegaran untuk kami menjalani hidup hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu Tuhan hati pikiran kami Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah mesbah doa pagi kami merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kaulah air kehidupan yang memberikan kelegaan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupanku Tuhan, Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang ya Tuhan. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupanku Tuhan yang memberi kelegaan. Amin Tuhan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Amin Tuhan. Tiada ku ragu
akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, bersama-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, bersama-Mu. Bersama Yesus ku menang. Amin Tuhan, Engkau baik ya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kaulah air kehidupanku, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kelegaan dalam hidup kami. Tiada yang seperti-Mu yang dapat menembus hati, pikiran, jiwa, roh kami, yang memberikan kekuatan, kelegaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan. Tiada manaya sande. Oh Yesus, Engkau baik, ku sembah Kau ya Tuhan. Ya Ramanaya sande. Haleluya Bapa, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak tebusan-Mu. Kami menjadi anak-anak domba-Mu Tuhan, yang tidak pernah Engkau biarkan kami sendiri berjalan dalam dunia yang gelap ini. Sekalipun kami Tuhan, anak-anak-Mu atau domba-domba-Mu Tuhan, berjalan dalam jalan yang Bapa Tuhan menuju Tuhan, oh Bapa Tuhan, jurang. Namun Engkau Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, dan Kau tetap menolong, menjaga dan menggendong kami. Untuk itu kami mau terus ubahkan hidup kami, supaya perbuatan hidup kami, perbuatan baik kami seperti Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi berkat, baik dalam pikiran, baik dalam setiap perkataan. Kami boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Hari ini Tuhan kami berdoa buat yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya pagi hari ini ada mujizat yang Kau berikan, Kau nyatakan bagi kami yang mencari wajah Tuhan dan mempersembahkan segala roh, jiwa, tubuh kami, pujian kami padamu. Haleluya, Kau Gembala kami yang agung, dan kami mau nyanyikan pujian ini ya Tuhan. Yesus Tuhan, Gembala yang baik, takkan kekuranganku. Amin Tuhan, Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Yesus Tuhan, oh amin Tuhan. Yesus Tuhan, Gembala yang baik, amin, takkan kekuranganku. Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Ya Tuhan, amin. Amin Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan
besertaku sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku takut, amin. Tiada ku bimbang, sebab kau Tuhan, sebab kau Tuhan besertaku, sebab kau Tuhan, sebab kau Tuhan besertaku, sebab kau Tuhan, sebab kau Tuhan besertaku. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami, haleluya. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara, dengan satu tema firman Tuhan, saudara, membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, kita akan membaca, saudara, di dalam kitab Yesaya. Kita akan membacanya. Ya. Di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ya. Saudara, Nabi Yesaya mengecam kehidupan bangsa Israel yang memutarbalikkan kebenaran. Ya, bagaimana orang bisa menganggap saudara yang baik padahal merupakan satu kejahatan? Ya, berarti saudara hati nuraninya pasti sudah mati. Ya, saudara, dan juga saudara mata rohaninya itu menjadi buta. Ya, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang jahat. Ya. Nah, saudara, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar adalah kejahatan. Ya, yang begitu serius, dan celakalah orang yang menyebut kejahatan itu baik. Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Hal ini sangat berbahaya dan sungguh merusak tatanan nilai-nilai moral manusia. Ya, jika ada orang yang sudah membenarkan kejahatan dan menjahatkan yang baik, saudara, ini merupakan sifat yang sangat buruk dan telah meniadakan hati nurani dengan menyangkal kebenaran. Ya, hal ini merupakan suatu penyimpangan moral yang sangat serius. Ya, khususnya saudara, kita dapati di akhir zaman ini. Ya, penyimpangan moral yang lebih buruk dari amoral, ya, sifat yang tidak bermoral, itu adalah penolakan dan pembalikan standar moral yang dikecam oleh Nabi Yesaya. Ya, saudara, sebagai contoh dalam kehidupan zaman ini, saudara, yang pertama adalah ketidakwajaran seksualitas, ya, homoseks atau lesbian. Orang menganggap bahwa homoseks, lesbian, ya, disebut sebagai gaya hidup alternatif, saudara, ya, yang sah, yang harus diterima secara terbuka. Sedangkan penentang perilaku homoseks dan lesbi, itu orang yang menerima standar kebenaran Alkitab, disebut sebagai orang yang fanatik dan yang suka menindas. Demikian juga gerakan yang saat ini begitu marak, saudara, adalah gerakan LGBTQ, ya, yang sudah banyak diterima oleh bangsa-bangsa di dunia. Ya, saudara, bahkan oleh bangsa yang dulunya merupakan bangsa yang pertama-tama mengabarkan pekabaran Injil. Ya, akibatnya kita lihat bahwa standar moral kehidupan manusia semakin rusak. Ya, nah saudara, inilah keadaan zaman
yang semakin sukar dan sulit, di mana manusia berpegang pada kebenarannya sendiri. Ya, apa yang dianggap benar menurut diri sendiri ataupun menurut dunia, dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, ya, ataupun humanisme kemanusiaan. Ya, hal yang kedua adalah golongan yang menyetujui pengguguran kandungan. Ya, ada beberapa negara yang sudah menyetujui pengguguran kandungan, seperti juga beberapa negara yang sudah menyetujui adanya penyimpangan seks, ya. Saudara LGBTQ, lesbi, homoseks bahkan diberkati, saudara, di dalam gereja. Saudara, ini satu kemerosotan moral yang begitu parah, ya. Kita lihat keadaan zaman yang begitu rusak, ya. Nah, saudara, yang kedua adalah golongan yang menyetujui pengguguran kandungan. Mereka adalah orang yang disebut sebagai orang yang peka dengan komitmen yang tinggi kepada hak asasi seorang wanita, ya. Sedang golongan yang pro kehidupan disebut golongan ekstremis atau golongan yang fanatik akan agama, ya. Nah, saudara, kita lihat bagaimana cara iblis, saudara, ya, yang begitu licik dengan menggunakan hak asasi manusia, HAM, dan juga kemanusiaan, humanisme, untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, seperti contoh dua hal di atas, ya. Nah, apakah yang menyebabkan penyimpangan moral tersebut di atas? Nabi Yesaya mengatakan di ayat yang selanjutnya, di ayat 21 dari Yesaya pasal yang kelima. Yang pertama disebabkan oleh karena kesombongan manusia. Di ayat 21 mengatakan, celakalah mereka yang memandang dirinya bijak, yang menganggap dirinya pintar, ya. Nah, saudara, Yesaya selanjutnya menyatakan celaka bagi mereka yang sombong dengan pemahaman mereka sendiri, ya. Kesombongan manusia membuat manusia menolak standar moral yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga mereka hanya berpegang pada kebenaran mereka sendiri. Akibat mereka menolak Allah, maka keadaan moral mereka semakin merosot, ya. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat 18 dan seterusnya mengatakan bahwa, saudara, akibat mereka menolak Tuhan, tidak merasa perlu akan Tuhan, tidak merasa perlu untuk memuliakan Tuhan, maka Allah menyerahkan mereka pada keinginan-keinginan mereka yang terkutuk. Mereka menyembah ciptaan, saudara, dan bukan pencipta. Ya, bahkan mereka menyembah binatang yang, saudara, justru lebih rendah daripada manusia, namun mereka sembah. Bahkan Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka yang terkutuk, sehingga mereka menyerahkan diri kepada berbagai hawa nafsu yang memalukan. Laki-laki dengan laki-laki, itu homoseks, dan wanita dengan wanita, itu adalah lesbian. Akibat mereka menolak Allah, akibat mereka tidak merasa perlu akan Tuhan. Kita lihat standar moral manusia semakin merosot. Ya, saudara, itulah kesombongan daripada manusia. Hal yang kedua adalah menolak pengajaran Tuhan. Di dalam Yesaya 5 ayat 24 mengatakan demikian, sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, saudara, akibat mereka menolak pengajaran Tuhan dan menista firman yang Maha Kudus, maka mereka mendapat hukuman yang setimpal atas dosa mereka. Yesaya mengatakan bahwa mereka akan menjadi seperti tanaman yang sangat kering
langsung terbakar sampai ke akarnya. Ketika disentuh api, tanaman itu telah membusuk sampai ke akar-akarnya. Tanaman itu musnah begitu saja saat api menyambarnya. Ya, saudara, hal ini menggambarkan bahwa mereka akan menerima hukuman daripada Allah. Mereka akan segera dilenyapkan ketika penghakiman Tuhan sudah datang. Ya, saudara, inilah yang Tuhan akan lakukan pada orang-orang yang menolak ajaran firman Tuhan. Oleh karena kesombongan dan mereka tidak merasa perlu akan Tuhan. Ya, bahkan mereka menista firman yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, bagaimana kita dapat membedakan yang baik dan yang jahat? Yang pertama adalah menggunakan firman Tuhan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, saudara, menggunakan firman Tuhan sebagai pedoman untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, saudara, firman Tuhan itu adalah kebenaran yang harus kita pegang dan bukan menurut kebenaran diri kita sendiri atau kebenaran dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Ya, firman Tuhan itu bagaikan pelita yang menerangi hati kita dan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Ya, hal yang kedua adalah saudara memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, biarlah pikiran kita terus diperbaharui oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat menyebut yang baik sebagai yang baik dan yang jahat sebagai yang jahat. Ya, baiklah kita melihat hal-hal di dunia di sekitar kita itu. Ya, baik kita melihat pernikahan, seksualitas, keadilan, kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara dan saya, kita boleh menilai, ya, saudara, semua berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh arus dunia ini dan yang begitu bisa menipu saudara dan saya, menjauhkan kita daripada Tuhan. Ya, oleh karena itu, biarlah saudara dan saya jadikan firman Tuhan sebagai pedoman untuk menentukan apa yang baik dan yang jahat, ya, di dalam kehidupan kita, dan biarlah pikiran kita terus diperbaharui oleh kuasa firman Tuhan sehingga tidak mudah disesatkan atau ditipu daya oleh iblis yang menyesatkan setiap manusia. Ya, hanya kebenaran firman yang dapat memerdekakan kita dari setiap perhambaan dosa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah keadaan dunia yang gelap, biar kami tidak mengikuti arus dunia ini yang bisa mencelakakan kami sehingga kami berkompromi dengan dosa. Dan saat ini Kau mengajar kami untuk kami berpedoman hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami mau terus diperbaharui baik hati dan pikiran kami lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman-Mu itu yang memerdekakan kami dari setiap tipu daya dan perhambaan dosa. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin cemar, biarlah kami anak-anak-Mu semakin hidup dalam kekudusan.
tidak lagi berkompromi dengan dosa, apalagi kami hidup dalam dosa. Biarlah kami boleh dijauhkan dari hal itu. Semakin kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan, oleh karena firman-Mu itu tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Demikian juga yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Bapa di surga yang terikat oleh dosa, baik oleh dosa homoseks, lesbi, LGBT yang mengikat kami ya Tuhan. Maka saat ini dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau berkompromi dengan dosa dan bukan standar dunia ini yang kami gunakan, tetapi adalah standar kebenaran firman Tuhan. Dosa adalah tetap dosa. Oleh karena itu kami mau bertobat dan meninggalkan hidup kami yang lama. Demikian juga setiap kami yang masih memiliki kebiasaan buruk, khususnya dalam berdusta ya Tuhan. Orang-orang dunia menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa. Namun firman-Mu katakan bahwa itu adalah dosa. Pendusta tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Biarlah kami tetap berpegang pada firman-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami boleh berjalan menurut tuntunan Roh-Mu yang membawa kami kepada keselamatan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Khususnya pada tanggal 20 Oktober nanti yang akan diadakan pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu di dalam menjalankan pemerintahan, demikian juga dalam menentukan menteri-menteri yang membantunya. Biarlah semuanya adalah orang-orang yang punya hati yang takut Tuhan, orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing untuk dapat menjalankan pemerintahan di tengah-tengah keadaan geopolitik dunia yang semakin buruk ya Tuhan, oleh karena peperangan yang ada di Timur Tengah yang semakin meluas. Oleh karena itu kami hanya bersandar kepada Tuhan dan Tuhan memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara berkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.